Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ragung Santoso dari kelas 11 IPS 2, pelajaran sejarah peminatan. Saya di sini akan mempresentasikan bab 9, kesadaran berbangsa dan bernegara dan penegakan hak-hak bangsa. Pergerakan bagian A, pergerakan nasional, kedudukan Jepang. Pergerakan nasional dianggap sebagai konsep dari ide-ide, pikiran, motif, kesadaran, dan harus selalu dengan lingkungan yang nyata dan situasi yang sosio atau historis. Pergerakan nasional didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh adanya sejumlah aspek sebagai berikut: 1. Ekonomi, 2. Sosial, 3. Kebudayaan, 4. Politik. Pergerakan nasional dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi dan sosial. Ekonomi, dalam bidang politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial sangat merugikan pribumi karena hanya ditujukan untuk kepentingan kolonial. Sosial, pergerakan nasional dipandang sebagai proses sosial yang kemunculannya tidak dapat dicegah dan berhenti jika kolonialismenya lenyap. Aspek sosial yang mendasari setiap langkah pergerakan sosial telah dipilih, disepakati, dan kemudian dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Kebudayaan, golongan konservatif berpendapat kebudayaan lama atau asli harus menjadi dasar untuk menghimpun seluruh rakyat, dan golongan yang progresif menolak unsur budaya yang dinilai sangat Jawa dan menginginkan adanya perubahan budaya barat. Politik, dalam bidang politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial sangat merugikan pribumi karena hanya ditujukan untuk kepentingan kolonial. 1. Periode strategik organisasi pergerakan. A. Organisasi moderat dan kooperatif. 1. Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pelopor pembangkit semangat bagi terbentuknya organisasi yang menghimpun dana beasiswa untuk golongan priai Jawa rendahan agar memperoleh pendidikan barat. Yang kedua, Sarekat Islam. Pada 1911, berdirinya organisasi sejenis di Surakarta. Pendirinya yaitu pengusaha batik yang bernama Kyai Haji Samahudi yang diberi nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Di Surabaya, Sarekat Dagang Islam dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dengan tujuan yang sama. 3. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan. Sifatnya non-politik dan kooperatif. B. Organisasi kebangsaan. 1. Indies Parties. Pada 1911 lahirlah sebuah partai politik yang diberi nama Indies Parties, Partai Hindia. Pendirinya adalah seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E. Dosdeker atau Setiabudi pada 1879 sampai 1950. Organisasi kebangsaan. 2. Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Trikoro Darmo. Gerakan ini didirikan di Jakarta dipimpin oleh beberapa tokoh muda seperti Dr. Rajiman Satiman Wiro Sanjojo Kadarman dan Sunardi. Yang ketiga, Gerakan Perempuan. Dalam Kongres Perempuan Indonesia I yang berlangsung di Yogyakarta pada 25-28 Desember 1928, perkumpulan di perempuan ini disepakati mendirikan sebuah federasi yang diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. C.
Periode radikal. Satu, Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Pemeraksanya adalah Sultan Kasajang Soripada dan R.M. Noto Soeroto. Periode radikal 2, Partai Komunis Indonesia. Pada 23 Mei 1923, nama Perserikatan Komunis India diganti lagi menjadi Partai Komunis India. Pada tahun 1924, Partai Komunis India menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun ini bergabung tokoh baru seperti Alimin dan Musso. 3, Partai Nasional Indonesia. Perkumpulan Perserikatan Nasional Indonesia pada 1927 dengan Soekarno sebagai ketuanya. Pemimpin lainnya yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Insinyur Soekarno. D. Periode bertahan. 1, Partai Indonesia Raya Parindra. Kongres yang diadakan di Surakarta menghasilkan sebuah partai baru yang kemudian dinamakan Partai Indonesia Raya atau Parindra. Dengan ketua terpilih Dr. Sutomo, Kongres juga menetapkan Surabaya sebagai kantor pusat Parindra. D. Periode bertahan. 2, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI merupakan gabungan dari berbagai partai politik